Sore ini, Caplek pergi berlatih. Caplek yang pulang sekolah telat itu langsung menuju sanggar. Itu karena persiapan pertunjukan seni besok. Nendro yang mengantarkan Caplek itu kini heran. Itu karena tumben dari tadi Caplek lebih banyak diam. Nendro mengira Caplek tak enak badan. Tapi saat Nendro mencoba menyentuh tangan Caplek saat hendak boncengan, namun biasa saja. Bahkan saat Nendro menyentuh kening Caplek dari belakang tak terasa hangat. Normal-normal saja. Nendro lega, tapi Nendro penasaran. Mengapa saat Nendro menyentuh tangan dan juga kening Caplek, Caplek tak bereaksi, hanya diam saja seperti patung. Nendro yang penasaran itu seketika usil. Nendro menarik gas motor hingga kemudian, set, aduh, Nendro! Seketika Caplek memeluk erat-erat Nendro saat laju motor Nendro ngebut. Lagian, Riko apuwoh meneng biain. Riko ngelamun paran. Aku gak ngelamunin apa-apa. Aku cuma lagi kepikiran. Kepikiran apaan? Eh, oh, enggak apa-apa. Kepikiran apa hayo? Eh, oh, kepikiran gending. Iya, besok aku harus hafalin 3 gending lawas sekaligus. Oh, kirain. Oh iya, Pli, wali kelasmu baru ya? Sekaligus guru MIPA juga. Kok tahu? Tadi kata anak-anak, cewek-cewek pada heboh, katanya cakep. Dek. Seketika Caplek panik. Benar begitu? Biasa aja. Kamu gak naksir? Kenapa kamu ngomong gitu? Ya, kamu kan suka cowok. Ya kalau aku suka, emangnya dia suka sama aku. Dan kalau aku suka, emang harus sama wali kelasku. Kenapa gak sama tukang kebun sekalian? Kenapa sih? Kamu kok kepo? Atau jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Jangan kelor, jangan bayem, jangan tewel. Apaan sih? Gak nyambung. Sambungin dong. Ya, Nendro tiba-tiba salting. Jujur, Nendro sejujurnya nyaman dan tertarik pada Caplek. Namun Nendro masih setengah-setengah dengan perasaannya. Nendro masih yakin betul jika dia suka cewek. Namun dia nyaman dekat dengan Caplek. Nendro tak mau buru-buru dan harus betul-betul meyakinkan apa yang ia rasakan. Jangan karena FOMO mentang-mentang teman-temannya gay, dia ikutan gay. Sampai detik ini Nendro masih bingung pada dirinya sendiri. Atau Nendrobi suka keduanya. Tapi dari sebegitu banyaknya siswi yang cantik, namun belum ada yang membuatnya nyaman dan hanya sebatas kekaguman saja. Kedua, Nendro sadar diri. Meski wajahnya lumayan dan gak jelek-jelek amat, namun Nendro akui banyak siswa yang lebih cakep darinya. Itulah mengapa wajar saja siswi yang cantik-cantik di sekolahnya enggan meliriknya. Namun anehnya, ada beberapa siswi yang menyukai dan mengidolakan Caplek. Ya, selain berprestasi non-akademisi, Caplek memang memiliki daya tarik tersendiri. Banyak yang menyukai senyum manis dan kulit yang eksotis seperti cemeng manggis. Dan Nendro mengakui itu. Hanya saja mereka tidak tahu sisi lain dari Caplek yang menyukai laki-laki. Ya, tak lama kemudian motor Nendro sampai di sanggar. Blek, siapa? Lupa. Nendro, Kang. Salam budaya. Ucap Nendro pada Kang Arto, ketua sanggar Tabuh Mawar Kapuronto. Salam. Mampir dulu, barangkali ikut gabung. Kesuwun Kang, saya juga mau latihan. Oh iya, latihan bantengan. Sampai ketemu besok ya. Iya Kang, Pli, aku balik ya. Iya, monggo Kang. Iya ya, hati-hati. Ya, Nendro pun pulang dan Caplek pun masuk ke dalam sanggar. Kang Arjo gak kesini Kang? Ah, dia sudah seminggu ini sibuk membantu mengajar tari di sanggar yang baru diresmikan di sekolah SMA kota sebelah. Oh, pantes lama gak kelihatan. Terus, sanggar Sembujo siapa yang jaga Kang? Ada, asistennya. Oh, syukurlah. Ya, di dalam sanggar sendiri, latihan sudah berlangsung. Terdengar catur sedang gendingan. Caplek pun masuk dan duduk di belakang tukang tabuh. Lalu, catur yang menyadari Caplek datang itu melambaikan tangannya, lalu memberikan mic. Keduanya pun langsung duet. Dan karena Caplek lupa lirik, Caplek membuka HP-nya, mencari lirik gending lawas yang belum ia hafal. Lalu gendingan, dan ketika sedang bernyanyi, entah mengapa, Caplek tiba-tiba ingat Tunjung.
saat gendingan lagu Mati Rasa atau Mati Rasa, seolah relate dengan apa yang ia rasakan saat ini. Jujur, rasa kecewa pada Tunjung masih ada. Mati rasa isun nyang riko, kakunono lemes maning, ketutup mendung noreng sukma, ningguli moto ati. Munggo tah keneng isun jaluk, sing kepengen weruh riko, getun saiki kari getun apuo sing sun pusek aran riko. Bencel ati nisun, cuil ati nisun, rontok ajur leleran. Rasa lara iki riko hang natoni, saya kerasa beri. Sing kira riko tekyane riko ngiris-ngiris ati. Sing kira riko tekyane riko ngiris-ngiris ati. Seketika seisi sanggar tiba-tiba terkejut saat gending berhenti. Caplik menangis sesegukan. "Plek, apuoh?" tanya Catur. Enggak apa-apa pak, terbawa suasana. Oke, break sulung, istirahat dulu bentar. Kang Epen sudah beli tahu walik sama es tebu. Yang kemarin ngeluh kopi habis, udah ready di dapur, teriak Kang Arto. Lalu penabuh lain bubar menghampiri Kang Epen mengambil cemilan, kecuali Catur CS yang masih di dalam sanggar. "Plek, kalau ada masalah, ngomong-ngomong aja sama kita. Siapa tahu kamu gak berani curhat ke ibumu," ucap Salim. "Kamu ada masalah di sekolah?" tanya Kang Widi. "Oh, enggak Kang, aman-aman aja." "Lah terus kenapa mewek?" "Teringat sesuatu Kang." "Aduh bentar, kok mules ya?" ucap Salim berlari keluar sanggar. "Ya sudah, istirahat dulu," ucap Wasis menepuk pundak Caplik. Lalu Wasis dan Widi keluar ngopi dan ngerokok, sedangkan Catur masih bertahan di dalam ruangan sanggar berdua bersama Caplik. "Ada apa, Plik? Cerita saja sama Bapak." "Enggak apa-apa, Pak." "Diam di sini. Ini catatan gending kidung pembuka, hafalkan. Bapak ambilkan dulu tahu wali buat kamu." Es tebu aja, Pak." "Oke." Ya, Catur mengambilkan cemilan dan minuman untuk keduanya. Dan ketika sedang menunggu Catur, tiba-tiba muncul notif di HP-nya. Dan begitu Caplik membukanya, dek. Seketika Caplik syok saat muncul grup di HP-nya. Rupanya grup kelas dengan admin Kang Tunjung dan ketua kelas. Ya, Caplik heran. Untuk apa Kang Tunjung bikin grup-grup segala? Wali kelas sebelumnya aja nggak pernah ada grup-grupan. Ya, Kang Tunjung pasti minta nomor Caplik dari ketua kelas. Caplik mengintip percakapan di grup kelasnya. Karena dalam rangka ulang tahun sekolah yang akan mengadakan lomba mendekor kelas, dan karena Bapak merasa ruang kelas kita paling parah jika dibandingkan kelas yang lain, maka Bapak wajibkan setiap libur, dimulai dari hari Minggu besok, diwajibkan semua murid hadir di sekolah untuk kerja bakti, menghias dan membersihkan kelas. Semua murid mendapat bagian dan tugas masing-masing. Ketua kelas bersama murid laki-laki bertugas membeli beberapa material seperti cat tembok dan lainnya. Sedangkan bendahara bertugas belanja keperluan dekor dan perintilan-perintilan lainnya. Dan jam 8 pagi harus sudah ada di kelas. Ada yang mau ditanyakan? Dek. Seketika Caplik bingung, itu karena Caplik minggu besok ada pentas dan tidak mungkin Caplik bisa datang ke sekolah, apalagi ini wajib. "Untuk dananya gimana Pak?" tanya Adib, ketua kelas pada Pak Tunjung. "Biasanya gimana?" "Iuran. Setiap kelas biasanya dikasih budget sama kepala sekolah masing-masing kelas 500.000. Tahun kemarin pas wali kelas masih Pak Bejo,
Wajib iuran 50.000 per siswa. Bahkan kelas sebelah ada yang iurannya 100.000 dan mereka menang. Pak, jangan mahal-mahal Pak. Maaf, saya keberatan. Orang tua saya cuma buruh tani, ucap salah satu siswa. Iya Pak, itu yang menang lomba kemarin anak IPA 1. Emang markasnya anak orang-orang kaya semua. Iya Pak, gak bisa kurang. Orang tua saya lagi bokek, punya pinjol lagi. Ya sudah, bayar iurannya seikhlasnya saja. Nanti masalah kurang dana urusan Bapak. Yeay, makasih Pak. Makasih Pak, ucap siswi-siswi lain merespon Pak Tunjung. Semua sudah berpartisipasi di grup meski hanya mengirimkan stiker jempol saja, namun tidak dengan caplik. Semua murid kagum dengan kebaikan Pak Enjung yang tidak mematok dan memaksa siswa. Sudah baik, bijaksana, tampan lagi. Sudah dipastikan kelas caplik akan semakin maju di tangan Pak Enjung. Kalau nggak datang, gimana Pak? Takut kebablasan, bangun siang kalau tidur, tanya Bara. Ya di alarm, harus bangun, disiplin. Siapa yang nggak hadir akan berpengaruh dengan nilai kalian. Seketika caplik panik. Ada lagi? Cukup Pak. Oke, besok saya alarm yang kenceng biar kuping saya nggak budek. Yang lain? Tanya Tunjung berharap caplik muncul, namun caplik hanya terpantau mengintip saja. Baiklah, kalau ada yang mau ditanyakan, japri Bapak. Siap. Ya, caplik ingin mengetik, tapi gengsi. Tapi bagaimana caplik harus memberitahu jika caplik tidak mungkin bisa hadir? Plik, maaf, tahu waliknya habis, tapi es tebunya masih. Nih, oh, nggak apa-apa Pak. Kenapa Plik? Pak, caplik boleh nanya nggak? Boleh lah, arep takon paran. Bapak pernah izin nggak sama Kang Arto ketika pentas? Misal nggak jadi manggung karena sesuatu. Pernah. Terus Kang Arto marah nggak? Ya izin karena apa dulu? Kalau setidaknya nggak gawat, ngapain harus gak ikut? Jadi di sekolah, wali kelasku nyuruh ikutan kerja bakti mendekor kelas dalam rangka ulang tahun sekolah. Dan itu dilakukan tiap hari libur. Dan minggu besok bertepatan dengan kita pentas. Memangnya jam berapa ke sekolah? Pagi. Kan acaranya siang, habis duhur. Ya tapi kan gak tahu pulangnya kapan, sedangkan dari pagi kita harus siap, dan ini wajib. Kalau tidak, gak akan dapat nilai. Tapi besok harus ikut, Pli, karena kita sama-sama dibutuhkan. Bentar Pak, aku tanya Nendro dulu. Besok kan dia pentas juga. Perasaan tadi kok dia tenang-tenang aja. Kan kelasnya juga ikut lomba. Iya, coba tanya. Ya, Caplik pun menelponnya. Ya Pli, Nen, kamu besok ke sekolah nggak pagi? Ngapain? Aku ke sanggar lah, kan mau mentas. Kamu juga? Iya, tapi wali kelasku nyuruh aku wajib datang kerja bakti kelas sama mendekor kelas. Wajib setiap libur. Kalau enggak, nilaiku dikurangi. Kalau wali kelasku sih nggak pakai ngancem-ngancem nilai. Emang sih boleh-boleh aja izin, tapi ada syaratnya. Boleh nggak datang, tapi bayar iuran 2 kali lipat. Ya udah, aku terima beres saja. Biar wali kelas dan yang lain yang urus. Dan karena bayar iuran 75, jadi aku ditarik 150. Agak nyekik sih, tapi nggak apa-apa lah. Besok kalau dapat saweran dari bantengan, aku kan dapat 500.000 lebih daripada ngecat tembok. Nggak dapat duit. Enak wali kelasmu. Wali kelasku bayarnya sih nggak neken, seikhlasnya. Tapi harus wajib datang. Kan acaranya siang. Tapi harus prepare dari pagi. Belum gladi resi, belum cek sound. Iya sih, hanya ada 2 pilihan. Kamu harus milih salah satu. Milih sanggar atau milih kelas. Izin ke Kang Arto atau izin ke wali kelasmu. Aduh, aku jadi bingung. Rayu aja lah wali kelasmu. Jujur aja, kamu pegending. Dia udah tahu. Oh ya? Ah, gini aja. Kenapa kamu gak langsung aja izin ke Bu Prapti, kepala sekolah? Tetap aja, Bu Prapti bakal ngelempar aku ke wali kelas lagi. Kan tanggung jawab wali kelas. Duh, bingung. Coba tanya ke Kang Arto dulu. Ya udah deh. Tut. Gimana, Pli? Aku ke ruangan Kang Arto dulu, Pak. Iya, bener. Ya, Capli pun mencoba meminta izin pada Kang Arto. Kang, Pli, gimana? Kang,
Saya boleh izin nggak? Izin apa, Pli? Eh, izin, sepertinya Capli nggak bisa ikut mentas, Kang. Loh, kenapa? Di sekolah Capli ada menghias kelas dan semua murid wajib datang. Kan kamu bisa izin, Pli. Cuma menghias kelas aja kok, bukan ujian. Bukannya biasanya kamu boleh, dan semua udah tahu kalau kamu pegending. Iya sih, Kang. Tapi wali kelas Capli udah ganti. Oh gitu? Ya coba kamu izin baik-baik, pasti dikasih kok. Emang udah izin? Belum sih. Ya udah, kamu coba aja dulu. Kalau memang nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Memangnya ke sekolahnya jam berapa, Pli? Pagi sih, tapi kan nggak tahu sampai jam berapa selesainya. Biasanya sampai siang, bahkan pernah sampai sore. Ya sudah, kalau memang nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi sih, saya berharap kamu tetap bisa tampil. Iya, Kang. Ya, jujur, Capli bingung. Entah kenapa Capli tak mau memberitahu Catur dan yang lain jika wali kelas barunya adalah Tunjung. Tunjung pun juga belum kasih tahu Catur, Salim, jika sejujurnya Tunjung sengaja main cantik untuk kembali mendekati Capli. Pli, kenapa melamun? Sana latihan. Eh, iya, Kang. Ya, saat Capli kembali ke ruangan sanggar, di ruangan Kang Arto sendiri, Arjo, ketua sanggar Sembujo kekasih Kang Arto itu kini mengirimkan pesan. Isun wis nongum ya. Seketika Kang Arjo yang rindu karena seminggu tak bertemu itu kini bergegas menemuinya. Kang, Arab yang diri kok, tanya Kang Epen saat Kang Arto keluar membawa helmnya. Mau nemuin Arjo? Nitip anak-anak bentar. Siap. Di jalan sendiri sore ini ketika Tunjung baru saja pulang, di pinggir sawah sendiri Tunjung terkejut saat bertemu Ibu Caplik yang sedang menuntun motor, sepertinya mogok. Bu, siapa ya? Tunjung bukan? Iya, ya ampun Pangling. Loh, kok seragamnya nggak asing? Kayak yang dipakai gurunya Caplik. Tunjung, wali kelas Caplik, Bu. Oh ya, kok Caplik nggak bilang? Dia juga baru tahu, karena baru hari ini Jung mengajar. Oh, pantes. Kamu kapan pulang? Udah seminggu lebih, Bu. Nanti aja ngobrolnya. Sepedanya kenapa, Bu? Kayaknya bocor, kempes. Tadi ada bengkel tapi tutup. Oh, di bengkelnya Kang Jo aja. Ibu naik aja. Jung bisa nuntun. Oh gitu. Ya sudah. Ya, sembari membonceng Ibu Caplik, Caplik dapat menuntun motor Ibu Caplik. Dan tak lama kemudian sampai. Jung, Bo, apa wo sepedae? Sapa Kang Jo? Nggak tahu, ini kayaknya bocor. Sabar yuk, maki antri. Bu, tinggal aja dulu. Ibu juga ntar pulang. Ya sudah, Kang, nanti biar Caplik yang ngambil. Oke. Ya, Tunjung pun mengantar Ibu Caplik pulang. Jung, sebenarnya Ibu tadi mau belanja ke pasar, beli lauk untuk Caplik sama mampir beli duren yang ada di pertigaan. Oh gitu. Ya udah, Jung nganterin sekalian. Nggak apa-apa, kamu nggak lagi sibuk. Baru pulang. Gimana tadi? Ketemu Caplik? Kelihatan kaget sih, tapi sepertinya dia masih marah sama Jung. Gak apa-apa, Bu. Tunjung ngakui Tunjung salah. Tunjung sekali lagi minta maaf sama Ibu. Tunjung gak enak. Sebenarnya yang salah ya Caplik sendiri. Ternyata meski Ibu marahin kamu dan melarang Caplik pacaran sama kamu, karena memang dilarang, tapi percuma. Karena sekalipun gak pacaran sama kamu, tapi dia tetap aja gak bisa suka cewek. Katanya masih belum bisa, meskipun dipaksa. Jadi gak ada gunanya Ibu misahin kalian. Gak ada gunanya Ibu benci kamu. Ibu udah ikhlasin. Yang bisa Ibu lakukan hanya berdoa supaya dia kembali ke kodratnya. Amin. Memangnya Capli sudah punya cowok, Bu? Ya enggak sih. Cuma sekarang dia sedang deket sama temennya juga. Bolak-balik berangkat bareng, pulang bareng. Mungkin cocok karena sama-sama berjiwa seni. Murid kamu juga, beda kelas. Namanya Nendro, anak kesenian Bantengan. Ketemunya ya pas mentas. Oh, Ibu udah gak sekeras dulu. Jujur Ibu sudah gak melarang Caplik berteman dengan kamu lagi. Bahkan dengan siapapun. Tapi sepertinya dia masih kecewa sama kamu. Bahkan Ibu juga yang menyuruh dia kembali ke sanggar. Ya meski dulu Ibu sempat melarangnya. Iya Bu, Tunjung mengerti.
Di sanggar sendiri ketika semua selesai latihan, catur terkejut ketika Sukar sudah ada di depan sanggar bersama Andre. Sukar, kenapa kamu kesini? Gak boleh jemput pacar. Ya bolehlah. Tumben kan, goda Widi saat baru keluar dengan wasis. Heh, sekali-kali Kang, jawab Sukar, lalu catur menghampirinya. Cowok gue mana Tur? Tanya Andre. Masih ada di dalam, sama Capri. Nah, itu mereka. Kang, ngapain kesini? Ya elah, bukannya seneng lo dijemput gue. Bukan gak seneng, tumben. Pli, sapa Sukar merangkul Capli. Sayang, kamu tunggu di sini bentar ya. Aku mau nganter Capli bentar. Oh, Pak, kenapa nggak bonceng 3 aja? Muat kok. Iya, Tur. Bisa kok, biar sekalian. Ya sudah, ayo. Ya, semuanya pun pulang ke rumah masing-masing. Di rumah Capli sendiri, motor catur kini sampai di rumah Capli. Capli pun turun. Pak, mampir sulung. Kesuwun, Pli. Nih, Bapak Sukar katanya mau mandi di kali. Iya, Pli, mau ikut nggak? Tapi izin dulu sama ibumu. Ucap Sukar mengajak. Ibu kayaknya keluar. Besok-besok aja. Capli capek. Ya udah, istirahat. Kita langsung aja. Salam buat ibu. Iya, kesuwun. Ya, motor catur pun pergi. Dan begitu Capli masuk lewat belakang, aroma ikan pindang terasa di hidungnya. Dan begitu Capli masuk, Ble, kok nggak ada suara motornya? Mana Nendro? Ini pindangnya udah mateng. Katanya kamu mau pindang sambal merah. Oh, orang Capli habis dari sanggar. Capli diantar Kang Catur. Tapi udah pulang. Wah, ada duren tuh. Iya, kan kamu pengen duren. Kirain ibu keluar. Motornya mana? Motornya di bengkel, bocor. Terus ibu jalan kaki. Sini, duduk dulu. Ucap Capli lalu duduk. Dan ibunya mengambilkan nasi dan juga lauk untuk Capli. Makasih, Bu. Enak. Tapi pedes banget. Nih, minum dulu pelan-pelan. Jadi, ibu pulang naik apa? Diantar Tunjung. Apa? Seketika Capli terkejut sampai berhenti mengunyah. Iya, ibu nggak sengaja ketemu dia. Terus dia nganterin ibu deh. Dan kamu tahu siapa yang beliin durian segitu banyaknya? Siapa? Ya Tunjung. Kebetulan Tunjung kenal sama dagangnya. Ternyata teman Tunjung sekolah dulu. Jadi dapat diskon dan dikasih murah. Makanya Tunjung ambil 4 yang gede-gede. Katanya biar kamu puas makannya. Sama katanya kasih kamu ini, permen karet, bubble gum. Dek. Bukannya senang, Capli terlihat merunduk. Kamu kok gak bilang kalau dia wali kelasmu? Capli juga baru tahu. Terus? Terus apa, Bu? Terus gimana selanjutnya? Ya gak gimana-gimana. Emang mau gimana? Gitu. Ya cuma sekedar murid dan guru. Sekedar siswa dan wali kelas. Emang harus gimana? Kalau pacaran juga ibu gak suka kan? Ya memang gak suka. Tapi kalau cuma berteman, ibu gak ngelarang. Lagi pula dia juga udah berkali-kali minta maaf sama ibu dan ngakui kesalahannya. Bukankah dia juga udah minta maaf sama kamu, tapi kamu gak mau ketemu. Dan ibu yakin dia gak akan ngajak pacaran lagi sama kamu. Mungkin dia sudah dewasa dan sudah berpikir lebih bijak. Kalau dia masih ngajak gimana? Ya terserah kamu, kan kamu yang jalani. Ibu kan sebagai orang tua udah ngelarang. Ibu larang pun kamu tetap gak bisa nurutin ibu toh. Sekarang giliran Capli yang diam. Capli udah maafin, udah lupain. Tapi kalau untuk temenan dan deket, gak dulu. Itu namanya masih sakit hati dan belum betul-betul maafin. Capli tak berani bantah. Capli hanya diam, sembari menikmati masakan ibunya yang sedap. Ya udah, mandi. Udah mau maghrib, habis sholat baru makan durennya. Iya Bu. Ya, Capli pun heran. Meski Tunjung menyimpan nomornya, kenapa belum juga menghubunginya? Entahlah, siapa juga yang mau menghubunginya duluan. Ya, Capli dalam hati ngomong-ngomong sendiri. Tapi mau tak mau, hubungan antara murid dan guru di antara keduanya cepat atau lambat akan membuat keduanya lebih sering komunikasi. Di rumah Tunjung, malam ini setelah murid les Tunjung pulang, Tunjung melihat Kang Salim dan Kang Andre sedang bersantai di depan rumah sembari makan duren. Jung, sini duren. Kesuwun Kang.
Tadi di jalan makan duren. Isun nganteni tukang bakso liwat. Walah, tungguin aja, ntar lagi juga lewat. Besok kamu nonton ya Jung? Kan nonton Caple. Astagfirullah, Isun lali. Lali paran Jung. Oh, nggak apa-apa Kang. Pasti aku nonton. Jam berapa acaranya? Habis duhur sih, tapi kita udah cek sound dari pagi. Siap. Wih, Kang, si Caple nih lagi makan durian juga di statusnya. Dek. Seketika Tunjung mengecek HP-nya. Mengapa Tunjung tak melihat ada status Caple? Apa Caple sengaja tak menyimpan nomornya dan menyembunyikan dari Tunjung? Ya, Tunjung hanya tersenyum dan bersabar. Setidaknya, durian pemberiannya nggak mubazir dan sia-sia. Mana Dre? Coba lihat. Oh iya, sini pinjam HP-mu. Tak pamerin durianku juga. Seketika Caple membalas pesan Salim. Kalah gede sama punyaku Kang. Yang penting isinya manis. Ini juga manis. Kang, biar Tunjung yang bales. Oh iya Jung. Manis kan? Siapa dulu yang beliin? Asik, teriak Andri heboh. Jung, gimana? Jadi kamu yang beliin? Kok bisa? Kalian udah ketemu emangnya? Tunjung hanya tersenyum. Seketika Caple tak membalas setelah membuka pesan Salim yang berisi voice note Tunjung. Pagi hari kemudian, pagi ini Caple bersiap ke sekolah. Caple kesiangan, waktu menunjukkan pukul 8:30. Pasti Kang Tunjung dan teman-teman lainnya sudah ada di kelas. Caple pamit pada ibunya, lalu buru-buru berlari menuju bengkel. Namun ketika sampai bengkel masih tutup. Sedangkan rumah pemilik bengkel masih berjarak sekitar 5 kilo. Caple yang panik itu menelpon Nendro. Ya Plik, jadi ke sekolah? Jadi, tapi ini telat, motorku masih di bengkel. Kenapa nggak bilang dari tadi? Mana aku tahu kalau bengkel masih tutup. Kamu di mana? Di bengkel dekat sawah, sebelum tukang cukur kemarin. Oke, tunggu bentar. Ya, singkat cerita, hanya dengan waktu 5 menit saja Nendro datang. Lah, cepet amat. Iya, orang mau ke sanggar langsung. Ayo. Iya, ucap Caple memeluk Nendro yang membuat Nendro deg-degan. Entah kenapa, Nendro selalu senang saat Caple sedang membutuhkan bantuannya, serasa dibutuhkan, meski keduanya hanya baru sebatas teman. Rasa keraguan-raguan Nendro kian hari kian memudar, berkebalikan dengan keyakinannya yang kuat akan perasaannya pada Caple. Ya, Nendro semakin yakin jika rasa ini tak biasa. Ya, Nendro semakin yakin jika dia menyukai Caple. Di kelas Caple. Ya, di kelas Caple sendiri, setelah Tunjung diskusi dengan para murid mengenai tema menghias kelas, kini Tunjung sedang memberikan sejumlah uang pada ketua dan bendahara kelas, lalu menyuruhnya untuk membeli cat dinding dan lain-lain. Bahkan alat kebersihan baru, juga tirai dengan motif dan warna yang senada dengan tema Go Green. Tak hanya nantinya akan dicat warna hijau, namun juga akan ada tanaman-tanaman dan bunga dalam pot yang akan diletakkan baik di dalam maupun di luar kelas. Dan ketika selesai diskusi, Tunjung heran. Caple dan Bara belum datang. Pak, maaf, kesiangan. Padahal udah tak alarm. Tapi alarmnya gak hidup, ucap Bara baru saja masuk. Rikopiain hang budek, ucap Adip ngeledek. Ya sudah, sementara menunggu Adip dan yang lain belanja, yang cowok sebagian angkutin kursi dan bangku pindahin keluar. Bagian cowoknya potong rumput sama ambilin sampah-sampah di depan. Dan cewek-cewek bersihin kelas, ngelap, nyapu, ngepel. Siapa? Ya, semua murid-murid pun kini sibuk bersih-bersih. Tunjung sembari mengawasi murid-muridnya, sembari membalas pesan temannya. Dan ketika semua sedang sibuk, Bara tak melihat Caple. Woi, Caple mana? Jangan-jangan dia lupa kalau ada kerja bakti. Atau dia kesiangan habis mentas. Iya juga ya, apa gara-gara semalam dia mabuk duren? Seketika Tunjung tersenyum mendengar obrolan murid-muridnya, apalagi durian itu pemberian Tunjung. Hingga kemudian, itu dia anaknya, ucap Bara saat melihat Caple berlari menuju kelas dengan nafas ngos-ngosan. Dan begitu sampai, Pak, maaf, saya telat. Kenapa bisa telat? Motor saya masih di bengkel, Pak. Bengkelnya masih tutup, ucap Caple hanya merunduk dan tak berani menatap Tunjung. Ya sudah, bantuin yang lain mengangkat bangku dan kursi keluar kelas. Lalu ambil ember, air dan lap.
bersihkan debu-debu dan kotoran yang ada di kursi dan bangku. Iya Pak. Ya, Caplik pun bersama yang lain kini memindahkan kursi-kursi dan bangku-bangku keluar kelas. Tunjung sendiri memperhatikan Caplik sembari mengawasi yang lain. Entah apa yang ada di pikiran Tunjung, yang jelas Tunjung terlihat senyum-senyum sendiri dan sesekali memfoto Caplik dan murid-murid lainnya. Caplik benar-benar berubah, makin manis dan dewasa. Rasanya ingin sekali memeluk tubuhnya yang sudah besar dan tinggi itu, tapi Tunjung tak mau terburu-buru. Tunjung main slow. Tunjung tahu masih ada luka di hati yang belum pulih. Jadi Tunjung akan perlahan-lahan mendekatinya. Caplik sendiri, meski masih ada rasa jengkel, Caplik juga diam-diam curi-curi pandang pada Tunjung. Tunjung yang tahu Caplik menatapnya tersenyum, namun Caplik datar dan kembali merundukkan kepalanya mengelap meja. Caplik membatin dalam hati. Aku benci sama kamu, Kang. Jujur, isun maki loro ati. Tapi sunakoni, tiko tambah ganteng, Kang. Isun bingung. Pak, beres, teriak Adip bersama yang lain setelah belanja cat dinding dan lain-lain. Bagus, cukup duitnya? Cukup Pak, masih nyisa dari uang Bapak. Sisanya pakai konsumsi saja, belikan saja makanan dan minuman. Asik. Tunggu, kelas masih dibersihkan. Siap Pak. Oh iya Pak, gimana kalau dinding kelas kita tidak cuma hanya dicat aja? Tentu saja tidak. Nanti Bapak akan belikan beberapa tanaman pot yang akan diletakkan di dalam maupun di luar kelas. Dan di atas pintu masuk sendiri akan dipasang daun sintetis yang rumbai-rumbai supaya serasa masuk rumah kebun. Setuju Pak, tapi saya dan anak-anak punya ide. Bagaimana kalau dinding kelas kita bikin yang anti mainstream? Contohnya, dindingnya kita lukis Pak. Kan di kelas kita punya murid seniman Pak. Siapa? Caplik. Ucap Adip, Bara, dan yang lain mengangguk yang membuat Caplik terkejut. Setuju Pak, lukis aja pemandangan alam, ucap Cantika. Bagaimana Plik? Bisa? Tanya Tunjung yang membuat Caplik seolah malas, namun tak mungkin dia menolak. Bisa sih Pak, tapi budgetnya gak sedikit, karena gak cuma sekedar cat dinding, tapi harus ngemodal untuk alat dan cat khusus lukis. Gak masalah, Bapak yang modalin. Tapi saya gak menjamin kelas kita menang lomba hanya karena ada lukisan di dinding. Kalah atau menang tidak jadi masalah, karena yang Bapak butuhkan kenyamanan dalam belajar. Karena kalau kelas kita bersih dan bagus, maka proses belajar mengajar jadi aman dan nyaman. Karena saya membutuhkan perubahan. Nggak cuma perubahan pada kelas, tapi perubahan pada murid-murid saya, termasuk kamu. Seketika ucapan Tunjung seolah ambigu pada kata-kata terakhir. Perubahan apa yang dimaksud Tunjung pada dirinya? Maksud Bapak? Ya lebih baik, lebih pintar, lebih rajin, dan lebih disiplin. Tidak sering telat, dan tidak sering tidur di kelas. Setuju, ucap Adip dan yang lain tertawa. Hampir saja Caplik berpikir yang tidak-tidak. Dan ketika Caplik kembali mengelap bangku, Tunjung membatin dalam hati. Kamu pasti tahu maksudku, Plik. Aku ingin kamu berubah lebih dewasa. Dan maafkan aku. Ya sudah, Adip, kamu beli cemilan sana. Apa kek? Di kantin aja, Pak. Kantin kelas 3. Biar hari Minggu juga tetap buka. Kan selalu ada ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Ya sudah. Di lokasi pentas, ya, truk pengangkut gamelan dan juga beberapa penabuh dari Sanggar Mawar Kapuronto sudah datang. Sedangkan Sanggar Bantengan sudah datang lebih dulu. Kang Arto dan Catur CS naik mobil Kang Arto. Dan di perjalanan sendiri, Kang Arto mencoba menghubungi Caplik. Namun Caplik tak mengangkatnya. Gimana Kang? Tanya Salim. Gak diangkat? Masa belum selesai dekor kelasnya? Belum kali Kang. Ya sudah, biarkan saja. Yang penting Catur harus sudah standby. Iya Kang. Kang Arjo, kok gak ikut Kang? Tanya Salim. Dia masih di sanggarnya ngajar, nanti pasti nonton. Oh, Andri sendiri sama Sukar, kenapa gak ikut juga? Oh, sama Kang. Mereka nanti pas acara, ya kan Tur? Iya, Sukar masih ngelukis lukisan pesanan temannya. Oh gitu. Saya juga pengen dilukis sama Arjo. Kira-kira mahal gak Tur? Oh, lukisannya mulai puluhan juta sampai miliaran Kang, ucap Salim ngegas. Mas Salim, lebay kamu Lim. Lah, emang kenyataan kok Tur.
Iya, tapi tergantung lukisannya seperti apa. Wah, budget saya 5 juta. Bisa nggak ya? Tapi pengen lukisan yang gede. Mau tak pajang di ruangan saya. Mana bisa, Kang? Apalagi gede. Siapa tahu. Nggak neko-neko kok. Cuma lukisan berdua sama Arjo. Kamu kan pacarnya, Tur. Rayuin dia, biar kasih diskon buat saya. Riko biain hang rayu lari nih, Kang. Nanti ngobrol-ngobrol aja sendiri sama Sukarnya langsung. Oke deh. Di sekolah Caple. Masih di kelas Caple, Caple bingung karena sedari tadi Kang Arto menghubunginya. Tak hanya Kang Arto, tapi Catur dan Salim juga mengirimkan pesan berkali-kali. Caple bingung, lagi pula Caple tak bawa motor. Tak mungkin dia menyuruh Nendro untuk menjemputnya. Pasti Nendro dan sanggarnya pun sudah cek sound. Mau izin, Caple gak berani. Mengobrol saja malas. Ya, sembari mengecat dinding, Caple bolak-balik mengecek pesan di layar HP-nya. Nendro menelponnya. Namun Caplik tak berani mengangkat. Tunjung yang sedari tadi melihat Caplik gelisah itu hingga kemudian. Seketika Caplik terkejut saat Tunjung memberikan kunci motor padanya. Pergilah, bawa motorku. Kamu mau manggung bukan? Seketika Caplik terkejut. Terus, Kang Tunjung naik apa? Maksudku, Bapak gimana pulangnya? Gampang. Ayo cepat, sebelum terlambat. Bawa aja. Kang Catur dan yang lain sudah menunggumu. Kesuwun. Seketika Caplek terkejut saat Tunjung menahan tangannya. Ketika Caplek hendak merampas kunci motor di tangan Tunjung. Semangat tampilnya. Kesuwun, Kang. Ya, Caplek akhirnya melepas genggaman tangan Tunjung lalu berlari meninggalkan kelas. Tunjung tersenyum sembari memainkan jari jemarinya. Akhirnya ia dapat menyentuh Caplek meski hanya sebatas genggaman tangan. Pak, Caplek mana? Tanya Bara. Dia saya suruh pulang duluan karena harus pentas. Oh, terus ini gimana? Saya yang lanjutin? Iya, tapi sini saja yang sudah dibatasi Caplek. Karena itu untuk lukisannya. Siap, Pak? Di acara pentas. Singkat cerita, siang menjelang sore acara sedang berlangsung. Sanggar Caplek sudah selesai tampil, namun semua masih menikmati dan menonton penampilan Sanggar Bantengan dan Sanggar Bantengan meminta izin pada Kang Arto untuk Caplek menyanyikan gending dan Kang Arto pun mengizinkannya. Caplek pun gendingan. Seketika Nendro kesurupan, namun Nendro tak mengejar penonton seperti temannya yang lain. Nendro kesurupan sembari menari, kakinya menepuk-nepuk tanah alias gedruk dengan irama musik. Caplek berharap, semoga saja Nendro tak menghampirinya karena Caplek sedikit takut. Ya, di samping panggung sendiri, Kang Arjo yang sebelumnya duduk dan mengobrol bersama Arto, kini menghampiri Catur yang sedang duduk berdua bersama Sukar. Tur, bisa pinjam Sukarnya? Tukar tempat duduk sebentar. Oh, boleh Kang. Jangankan tukar tempat duduk, tukar pasangan juga boleh. Ya enggak, Kang Arto? Set. Bercanda Kang, ucap Catur, kini duduk di samping Kang Arto. Andre sendiri terpantau nyawer, semua disawer, termasuk Caplek dan Nendro. Lim, lihat Andre. Kelihatannya dia lebih seneng dan betah di sini daripada di Jakarta, ucap Wasis. Wah, Lim, Andre gak bisa gedruk, apa ya? Lihat kakinya salah. Gak sinkron, ucap Widi mengejek. Biarin Kang, suka-suka dia. Ya, dan di panggung sendiri setelah selesai bernyanyi, Caplek turun, acara pun usai. Nendro baru saja disadarkan. Dan begitu sadar, Nendro menghampiri Caplek. Plek, pulang sama aku ya, aku antar. Oh, gak usah, aku tadi bawa motornya Pak Tunjung. Kok bisa? Iya, dia tahu kalau aku ada manggung. Tahu dari mana? Kan Pak Tunjung masih satu kampung, rumahnya samping rumah Kang Salim. Tahu Kang Salim kan? Yang pendek kecil, tapi yang cowoknya badannya keker itu. Iya, lagian kamu belum beres-beres, sanggarku tinggal pulang aja. Ya sudah, ntar malam aku ke rumahmu ya. Iya, aku duluan ya. Iya. Ya, setelah Caplek pamit pada Nendro dan Kang Arto karena harus membawa motor Tunjung, namun Caplek ragu. Apa Tunjung masih di kelas? Karena dekor kelas tak mungkin selesai satu hari. Ya, Caplek pun mau tak mau mengirimkan pesan pada Enjung. Pak, posisi. Apa masih di sekolah? Lagi mancing belut. Di mana?
di tempat pertama kali kita bertemu. Dek. Seketika Caplik terdiam. Oke, ya tanpa berlama-lama Caplik langsung OTW menghampiri Tunjung. Ya, Caplik buru-buru mengendarai motor Tunjung. Entah mengapa semakin dekat jantung Caplik berdetak kencang. Dan begitu sampai di lokasi, dek, Tunjung tak ada. Hanya ada ember dengan beberapa ekor belut di dalamnya. Dan juga pancingan yang tergeletak begitu saja. Lantas, kemana Tunjung? Hingga tiba-tiba suara langkah kaki muncul dari arah rumah Sukar. Gerlap gerlip lintang ono ring ngawang-ngawang ngengetaken ison rikala ambirika semilire angin ono ring waya bengi nambahi sepine ati hang make dhewekan duh nelongso rasane ati pengen ketemu tapi sing bisa kaya bumi mangsa ketiga ngarepno pianyu utian teko kangen iki setengah mati mung riko hang bisa nambyani sayang riko saiki nang endi wis suwe nante-nanteni. Harusnya pertanyaan itu untuk Kang Jung. Oh, aku sedang tidak bertanya. Aku hanya iseng gendingan. Gending yang tadi kamu nyanyikan saat manggung. Lagunya enak. Tapi kalau kamu yang tersinggung, ya bukan salahku. Ya sudah, ini kunci motornya. Kesuwun. Ple, kamu pulang gimana? Tunggu, biar aku antar. Gak usah, lanjut aja mancing. Udah selesai kok, ucap Tunjung segera membawa ember dan pancing lalu mengejar Caplik dengan motornya. Ya udah, pulang aja ke rumah Kang Jung sendiri. Iya, tapi aku anterin dulu ke rumahmu. Aku bilang gak perlu nganter. Siapa yang juga yang mau nganter kamu? Orang aku mau nganter belut. Kemarin, ibu nyari belut di pasar gak ada. Ya udah, aku janji cariin belut buat ibumu. Mau sekalian gak? Enggak, makasih. Ya udah. Langit mulai gelap loh. Udah mau maghrib. Ingat, ini hutan bambu. Kang Catur sama Kang Sukar juga masih belum pulang. Dan Kang, ya udah ikut. Ya, mau tak mau Caplik ikut. Dan saat di depan makam, keduanya bertemu Catur CS. Jung, Plik, dek. Waduh, seketika Caplik malu. Cie, pantas gak mau pulang bareng. Cie, CLB kan nih ye. Kiu, kiu. Apaan Dre? CLBK? Colok bokong.